Concernnya kan segitu dalamnya nih Pak sama BUM Desa. Kalau boleh tahu itu peranan BUM Desa sendiri apa ya Pak? Dari banyak sisi gitu. Gini, saya kurang lebih 3-4 tahun mendampingi BUMDes dan saya banyak belajar. Ternyata ada sedikitnya 5 peran yang bisa dimainkan oleh BUMDes. Skemanya itu sangat baik. Tadi saya juga cukup tertarik. Ini mungkin Sobat Desa masih banyak yang masih muda di desa-desa. Tadi ada sempat dibilang kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi ada mahasiswa turun ke lapangannya, itu membuka peluang untuk Sobat Desa yang masih pada jomblo bisa mendaftarkan diri masuk ke BUM Desa. Ya, Sobat Desa, kembali lagi tadi setelah jeda. Lalu ini saya tertarik juga dengan banyaknya lokus di Direktorat Jenderal kita. Untuk kawasan transmigrasi sendiri nih Pak, kalau kawasan transmigrasi sendiri ini kan cukup pelik ya, sampai dia bisa berubah menjadi desa. Itu kawasan transmigrasi yang seperti apa yang bisa membuat BUM Desa Pak? Yes, persatuan formalnya harus ada lembaga pemerintahan desa. Jadi sudah harus terbentuk desa dulu ya, tidak bisa dalam bentuk masih satuan pemukiman seperti itu. Jadi memang harus resmi ada desanya, ada kode desanya, baru bisa mendirikan BUM Desa. Betul. Seperti itu ya Pak ya, untuk kawasan transmigrasi. Karena BUM Desa itu dibentuk oleh pemerintah desa. Concernnya kan segitu dalamnya nih Pak sama BUM Desa. Kalau boleh tahu itu peranan BUM Desa sendiri apa ya Pak? Dari banyak sisi gitu. Gini, saya kurang lebih 3-4 tahun mendampingi BUMDes dan saya banyak belajar. Ternyata ada sedikitnya 5 peran yang bisa dimainkan oleh BUMDes, baik itu dalam fungsi sebagai pelayanan umum maupun fungsi ekonomi. Peranan pertama, dia sebagai fungsi pendapatan dari desa. Ya, dia sebagai mesin uang, taruh begitu, dengan berbagai macam jenis usaha, dia bisa memberikan kontribusi ke APBDes. Sudah banyak yang cukup signifikan memberikan kontribusi. Misalkan BUMDes Kutuh Bali itu bisa sampai 14 miliar kontribusi ke desa. Kemudian Pujon Kidul itu tahun kemarin itu 1,6 miliar per tahun. Bonpring yang di Malang juga itu kontribusinya 600 juta per tahun. Dan sekarang sudah mulai banyak. Artinya sudah mulai ada kesadaran untuk desa-desa itu mengembangkan BUMDes dalam rangka untuk memberikan kontribusi, karena makin besar kontribusinya maka ketergantungan fiskal desa terhadap sebuah desa semakin kecil. Sehingga nggak khawatir lagi kalau misalkan ada pengurangan alokasi macam-macam, itu nggak akan khawatir. Desa yang sekapuk, yang Gersik, yang baru-baru itu di desa miliarder itu 1,4 miliar kontribusi. Wah, desa. Itu per tahunan? Per tahun. Bahkan mereka masih berdiri selama 2 tahun BUMDes itu. Nah, itu fungsi pertama. Yang fungsi kedua, BUMDes juga berfungsi untuk mengkonsolidasi atau sebagai agregator dari kegiatan usaha masyarakat desa. Masyarakat desa itu naturnya selalu kalah dengan tengkulak. Selama ini kan kendalanya begitu. Ya, sehingga ada peran BUMDes melakukan konsolidasi terhadap produk-produk dan melakukan agregasi terhadap produk-produk, maka nilai tawar petani itu, nilai tukar petani bisa naik. Karena skalanya bisa naik, maka nilai tukarnya juga naik. Nah, logika sederhananya gitu. Nah, itu seperti yang terjadi di Jombang. Itu ada satu masyarakat yang bergerak di bidang usaha sapi perah. Jombang. Nah, itu hasilnya dikumpulkan oleh BUMDes, dikemas, kemudian dijual. Nah, sehingga nggak ada lagi transaksi antara tengkulak dengan petani, karena fungsinya sudah digantikan BUMDes. Nah, ini banyak terjadi juga di sektor yang lain. Fungsi berikutnya adalah BUMDes bisa menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh sederhananya,
di Bonpring di Pujon Kidul tadi. Pujon Kidul itu bisa mempekerjakan orang sehari 680 orang. Satu hari 680 orang. 680 orang dengan berbagai macam jenis kegiatan usaha. Mulai dari tukang ojek, tukang parkir, pengusaha kerajinan apa makanan segala macam, penjual bakso, penjual segala macam. Itu bisa merekrut 680 orang. Kita bisa bayangkan berapa perputaran uang kalau misalkan satu orang saja memiliki keuntungan 40.000 sampai 50.000 per hari. Hal yang sama juga terjadi di Selubuk, Bengkulu Utara. Itu masyarakat desanya, ibu-ibu itu bekerja membuat emping. Nah, satu hari bisa pendapatannya bisa 60 sampai 80.000. Nah, padahal di situ ada sekitar 200-an ibu-ibu perempuan. Memberdayakan putra-putri desa setempat ya Pak ya? Ya. Nah, jadi ada peluang untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat, sekaligus social benefitnya adalah menyerap tenaga kerja. Nah, kemudian peran berikutnya, BUMDes melakukan upaya-upaya peningkatan nilai tambah produk masyarakat. Misalkan yang produk kopi gitu ya, nah, ditingkatkan nilai tambahnya diolah menjadi bubuk. Nah, kemudian ada juga Mbak tahu namanya rajungan. Rajungan itu kepiting liar. Oh, kepiting. Nah, itu sebelum diolah itu harganya hanya 35.000. Sebelum diolah. Belum diolah. Kemudian diolah oleh BUMDes menjadi 80.000. Kok jadi gede? Per kilonya. Ya karena ada nilai tambah. Oh, karena diolahnya maksudnya dimasak gitu. Diolah kan dibersihin, diambil dagingnya gitu kan. Nah, dikemas itu nilainya 1 kilo bisa 80.000. Ya, itu. Nah, ada satu fungsi yang penting lagi, BUMDes. Dia adalah menggantikan fungsi negara atau fungsi pemerintah. Menggantikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang belum diberikan oleh pemerintah dan negara. Misalkan daerah-daerah terisolir yang jauh dari akses listrik. Nah, BUMDes bikin usaha mengelola PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari masyarakat. Oh, itu inisiatif dari BUMDesnya sendiri ya, Pak ya? Karena ada persoalan itu menjadi peluang bisnis. Nah, ada juga contohnya yang mengelola air bersih, reverse osmosis, itu kan butuh maintenance tuh. Nah, maintenance itu alat itu bisa fungsi 1 sampai 2 tahun. Setelah itu butuh peralatan mahal. Nah, supaya tidak membebani pemerintah desa dan masyarakat, maka itu dikelola oleh BUMDes. Banyak sekali BUMDes yang bergerak pada sektor-sektor pelayanan air bersih, termasuk juga kesehatan. Di Jawa Tengah itu ada satu BUMDes bersama yang membuka bisnis rumah sakit. Rumah sakit? Ya. Wow. Di Jawa Tengah itu ada sekitar 80 BUMDes yang tergabung dalam BUMDes bersama membuka rumah sakit untuk layanan masyarakat di puskesmas lah. Iya, tapi kan memang skupnya udah, buat saya sih keren untuk ukuran desa bisa membuat sendiri ya Pak. Iya. Juga fungsi literasi. Di beberapa daerah Jawa Tengah yang saya kunjungi itu, BUMDes juga bergerak di bidang pendidikan pra-SD, pra-TK. Sebelum PAUD itu BUMDes juga membuka usaha itu, mengelola itu, juga mengelola perpustakaan desa. Nah, itu fungsi-fungsi yang banyak sisi ya Pak, pendidikan, sosial. Itulah di dalam undang-undang bahwa BUMDes itu punya 2 fungsi yang berbeda dengan BUMN. Jadi jangan dianggap BUMDes itu sama dengan BRI, dengan BUMN yang lain, karena fungsinya ada 2, fungsi pelayanan sama fungsi untuk pendapatan ekonomi. Pelayanan dan ekonomi gitu. Jadi memang tujuannya BUMDes ini adalah
profit, tapi nggak semata-mata profit, nggak Betul, untung aja gitu, betul. tapi juga dari sisi pelayanannya ya Pak ya. Makanya BUMDes itu didirikan dengan semangat kekurahan dan gotong royong, ya, dan menjamin, undang-undang menjamin bahwa BUMDes itu untuk tujuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok orang, bukan orang per orang, bukan hanya pada satu sisi kebutuhan, tapi menyeluruh. Nah, kemarin kami ke lapangan itu kita melihat kolam-kolam ikan Daerah di Jawa Tengah, Jawa Tengah. kolam lele dan macam itu menjadi daya dukung untuk penurunan angka stunting, karena masyarakat bisa makan ikan dengan murah. Kemudian industri telur, telur itu menjadi dukungan untuk mengurangi masalah kemiskinan ekstrim. Ya. Jadi, Mendukung SDGs desa juga ya Pak ya? iya, udah pasti itu, udah arahnya pasti ke SDGs itu. Jadi ada peran-peran yang bisa dimainkan oleh BUMDes dalam rangka untuk mengatasi perusahaan-perusahaan desa. Jadi memang ada perbedaan cukup signifikan antara badan usaha milik negara sama badan usaha milik desa. Meskipun secara regulasi hukumnya mungkin terlihat lebih simpel dalam tanda kutip ya Pak, lebih simpel dibanding BUMN, tapi pekerjaannya sendiri kalau BUM desa ini bisa kemana-mana gitu ya Pak, dalam satu BUM desa. Iya. Multisektor. Jadi bisa keuangannya bisa diambil, jalanan, bisa, pendidikan, betul, semuanya ya Pak ya. Bisa semuanya. Ya. Tapi yang menjadi catatan kita bahwa posisi BUMDes itu setara dengan BUMN. Setara. Sama-sama badan hukum. Udah sama-sama badan hukum. Betul. Jadi BUMDes itu sudah bisa bekerja sama dengan setara dengan BUMN atau multinasional atau swasta yang lain. Karena ada dasar hukumnya, makanya jadi kalau hukumnya, secara regulasi hukumnya setara, tapi kalau secara kelembagaan untuk usahanya, kalau BUM desa itu bisa kemana-mana sesuai dengan memenuhi kebutuhan dari masyarakat desanya gitu ya Pak ya.